cara untuk membuat afirmasi kamu bekerja lebih baik, yaitu adalah jadilah sumber solusi atas kehidupanmu, jangan malah menjadi sumber masalah. Kadang dalam kehidupan kita tuh akan diberikan beberapa hal-hal yang akan memperbaiki kehidupan kita, yang kita sebut sebagai masalah. Tapi justru ketika menghadapi masalah-masalah itu, pada saat kita melakukan proses manifestasi atau kita lagi merangkai impian kita lagi memperbaiki diri kita, justru kitalah yang jadi sumber permasalahannya. Contoh simpel aja, menumbuhkan habits bangun pagi. Instead of kita jadi orang yang solutif gitu, contoh, aku tuh nggak bisa bangun pagi karena aku tuh tiap malam tuh selalu bergadang. Aku tiap malam tuh nggak bisa untuk matiin HP. Itu masalah. Tapi kamu justru tambahin masalahnya dengan memberikan sebuah excuse, sebuah permisif. Ya aku kan emang nggak bisa untuk matiin HP pas malam hari, aku kan emang nggak bisa untuk nggak begadang karena aku udah terbiasa atas hal itu. Jadi akhirnya muncul permasalahan, ya akhirnya habits kamu nggak bisa tumbuh karena ya selama ini kamu mengizinkan excuse itu untuk menguasai kehidupan kamu. Padahal ketika kamu melakukan afirmasi ataupun manifestasi, harusnya kamu tuh menjadi orang yang solutif, kamu menjadi leader atas kehidupanmu sendiri, kamu menjadi pemimpin yang membawa kehidupan kamu ini. Instead of kamu berikan masalah lagi dalam kehidupan kamu, coba berikan solusi yang lain. Jadilah sumber solusi daripada jadi sumber masalah. Contoh lain, misal kamu pengen belajar sesuatu, tapi sumber yang kamu mau pelajari itu pakai bahasa Inggris gitu. Kamu pakai excuse-mu, aduh nggak bisa bahasa Inggris gitu, aduh bahasa Inggris ribet banget, aduh aku males banget gitu. Akhirnya referensi yang kaya itu, yang sebetulnya akan menambah wawasan kamu, tapi karena itu berbahasa Inggris, kamu berikan excuse, kamu nggak bisa mempelajari itu, ya akhirnya kamu tinggalkan kesempatan itu. Padahal kita nggak pernah tahu, siapa tahu dari artikel itu akan memberikan kamu banyak gambaran besar atas kehidupanmu. Makanya penting banget untuk kamu mulai jadi seorang problem solver gitu loh. Jadi jangan berikan excuse terus, oh artikelnya berbahasa Inggris, oke lah aku baca sekalian belajar, oke lah aku baca pakai kamus, oke lah aku baca, padahal sekarang ada AI loh, pakai AI, pakai Google Translate. Itu adalah hal yang akan mempermudah kamu daripada kamu ngunter-runter aja dalam permasalahan yang sebetulnya itu sepele banget untuk kamu berikan solusi. So yes, be the source of solution of anything. Dari awal bulan ini aku udah sempat bagikan beberapa konten mengenai afirmasi, dan di minggu keempat ini aku bakal kasih kamu beberapa tips untuk membuat afirmasi kamu jauh lebih works, dan pastinya bakal banyak surprise tips selama video ini berlangsung. So, have a seat dan dengerin bener-bener. Kamu harus paham kalau afirmasi itu bukanlah sebuah teknik, dan manifestasi itu bukanlah sebuah jampi-jampi untuk mengubah kehidupan kamu. Secara harfiah, manifestasi sendiri adalah perwujudan. Jadi itu tuh bukan sebuah magic kayak ilmu sihir gitu loh. Kalau misalnya ada yang memberikan definisi yang seperti itu, kamu harus mulai untuk changing perspektif kamu dengan nonton video ini. Dalam proses memanifestasikan sesuatu atau dalam artian lain, itu adalah proses untuk mewujudkan sesuatu, ada beberapa hal yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan ini tuh bukan merupakan sebuah ritual gitu. Pasti kamu gak asing yang sama yang namanya afirmasi, visualisasi, scripting, and those things. Gak ada yang salah dengan hal itu, tapi tentang perspektif kita ketika melakukan itu, itulah yang membuat hal itu menjadi salah. Yang pertama, kebanyakan kesalahan orang lain itu ketika contoh melakukan afirmasi, menganggap bahwa merapal-rapal kata akan menjadikan atau mewujudkan impian mereka selain Tuhan. Menomorduakan Tuhan setelah jampi-jampi yang mereka lakukan itu 100% aku bilang salah. Scripting 300 halaman gitu, 150 lembar, menuliskan keinginannya seolah-olah itu terjadi, memaksakan perasaan dan menganggap bahwa itu akan mengubah kehidupannya tanpa melakukan sebuah inner work yang lain, itu juga salah. Dan yang ketiga adalah kamu results oriented, alias kamu menganggap setiap hal yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kamu tuh rasanya nggak enak gitu. Rasanya kalau belum dapet sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu afirmasikan setiap hari, kamu nggak bahagia, kamu nggak bersyukur atas kehidupanmu. That's totally wrong. Jadi dalam video ini kita akan mulai membahas cara untuk membuat afirmasi kita bekerja lebih cepat. Tapi cepat di sini aku sengaja kasih sebuah clickbait supaya banyak teman-teman yang selalu ngerasa bahwa pengennya cepat gitu, pengennya terjadi, pengennya kayak ilmu sihir langsung bleng kehidupan aku berubah. Itu juga diubah perspektifnya berdasarkan beberapa hal yang mungkin akan aku sampaikan.
First of all, aku pengen ngebahas tentang state of reception atau sebuah keadaan yang penuh dengan penerimaan. Ketika kita ingin menerima segala macam sesuatu, kita harus tetap selalu membuat tangan kita terbuka untuk menerima segala macam sesuatu yang akan Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dengan tangan kita yang selalu terbuka, kita tuh bakal mengurangi kemungkinan bahwa akan ada sesuatu yang kita lewatkan. Gitu loh, kan tangan kita mengadah terus, tangan kita terbuka terus untuk menerima segala sesuatu. Dan berada dalam keadaan yang penuh dengan penerimaan atau state of reception, itu membutuhkan banyak sekali tingkat kepercayaan. Ini membutuhkan kamu untuk selalu mendetach segala ego kamu. Ini membutuhkan kamu untuk selalu ngerem tendensi kamu untuk ingin mengontrol segala macam situasi. Ini mengharuskan kamu untuk selalu berada dalam keadaan penuh dengan penerimaan atau surrender, mengimani apa yang Tuhan lakukan, menerima dengan tangan yang terbuka tentang segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Ini adalah keadaan yang sulit gitu, karena kita sebagai manusia ngerasa kalau misalnya ketika kita berada dalam keadaan penuh penerimaan, kita pengen punya tendensi untuk mengontrol segala macam situasi. Bahkan kita khawatir tentang hari esok, kita nggak merasa Tuhan juga bakal ada, kita nggak merasa Tuhan bakal memberikan backup untuk menolong kita. That's why berada dalam state of openness, keadaan yang penuh dengan keterbukaan, itu nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena kalau ini bisa dilakukan oleh semua orang itu bakal sukses, semua orang bakal tercapai impiannya. But this is how the universe work gitu. Inilah bagaimana semesta membagi diri kita. Ada orang-orang yang mungkin belum bisa menaruh diri mereka dalam keadaan yang penuh penerimaan atau state of reception karena selama ini egonya mereka terlalu menguasai gitu. Ada juga tipe orang yang terlalu sering surrender, terlalu sering berserah, terlalu sering menganggap bahwa ya udahlah, yang penting udah bisa makan, ya udahlah, yang penting udah bisa seperti ini. Jadinya mereka nggak punya api dalam dirinya untuk mewujudkan sesuatu gitu. Itu juga dua hal yang salah. Makanya state of reception ini harus selalu imbang. Ketika kita melakukan afirmasi pula, afirmasi itu basically memperkatakan kata-kata yang positif ya. Aku udah bahas di 3 video lainnya, kamu bisa cek linknya di description box di bawah untuk tonton sebelum-sebelumnya, dan aku rekomen banget untuk kamu tonton sebelumnya supaya kamu bisa ngerti tentang afirmasi ini dari perspektif neuroscience, dari perspektif spiritual, dan dari perspektif yang membuat kamu ngerasa akan lebih terbuka pikirannya. Membuat diri kita selalu berada dalam state of reception ini selalu perlu kita lakukan, karena ketika kita mengafirmasikan sesuatu, kadang Tuhan itu memberikan jawaban bagi kita tidak melulu dengan sesuatu yang konkret sesuai dengan bayangan kita. Karena pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita itu beda. Begitu pula kehendak Tuhan sama kehendak kita itu beda. Kita cuman berkehendak untuk mungkin menanam satu bunga itu kita tuai. Tapi gimana kalau misalnya Tuhan berpikir untuk memberikan kamu satu kebun, bukan hanya satu bunga aja. Kalau sampai sekarang kamu selalu melakukan afirmasi dengan egomu diutamakan, Tuhan kalau nggak rumah, kalau nggak tanah ini terjadi, kalau nggak tanah yang di sana aku nggak mau, aku maunya ini, aku maunya A, nggak mau diganti B, tanpa kamu mengerti apa yang akan Tuhan rencanakan nantinya. Dan itulah yang selama ini membuat apa yang kamu manifestasikan, apa yang kamu afirmasikan setiap hari tersendat di jalan, karena kamu berbeda kehendak dengan Tuhan. Kamu lupa untuk menyerahkan segala macam rencana yang terbaik itu di tangannya Tuhan gitu loh. Kamu ingin mengontrol segala macam keadaan, padahal kita tuh udah dienakan loh, diberikan sebuah kenyamanan untuk sekedar serahkan kepada Tuhan sisanya. Dan apa yang perlu kamu kerjakan itu adalah untuk mempercayainya dan menaruh dirimu untuk menjadi solusi atas segala macam situasi yang kamu hadapi. Agar afirmasi kamu bekerja lebih baik, kamu harus mulai menyertakan Tuhan dalam prosesmu memanifestasikan hal itu. Tuhan itu gak bakal memanggil kamu untuk melakukan hal yang kamu bisa untuk lakuin. Karena ketika kamu bisa untuk lakuin itu sendiri, ya kamu gak akan membutuhkan Tuhan di dalam proses itu. Suatu masalah, itu tuh sebetulnya bukan masalah. Itu sebuah proses di mana Tuhan akan masuk dalam kehidupan kamu. Kalau Tuhan berikan kamu sesuatu yang bisa kamu lakukan, ngapain Tuhan repot-repot untuk menyertai gitu loh. Makanya kenapa masalah itu didatangkan ke kamu bukan untuk memberikan kamu sebuah masalah, tapi itu adalah sebuah pelajaran. Itu adalah sebuah proses untuk up leveling kamu, untuk mengupgrade kamu. Tuhan akan
berikan kamu sesuatu yang akan mengajarkan kamu bagaimana caranya untuk meminta bantuan ketika kamu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana caranya agar kamu bisa membutuhkan Tuhan yang menciptakan kamu. Ketika Musa keluar dari Mesir, Musa ngerasa kalau udah ini kita udah terhimpit ya Tuhan, kita udah nggak tahu lagi mau kemana. Itu udah hal yang di luar dari kuasanya Musa, itu udah jadi masalah buat Musa. Tapi karena Musa nggak menganggap itu sebagai sebuah masalah, dia izinkan Tuhan masuk ke dalam segala macam kekhawatiran yang dia pikirkan saat ini, segala macam masa keterhimpitan dia. Daripada dia mencoba untuk menelaahnya sendiri, dia balikan lagi kepada Tuhan dan buat Tuhan jadi penanggung beban atas semuanya itu. Makanya pada saat kita melakukan proses afirmasi, kalau misalnya kamu pengen afirmasi kamu bekerja lebih baik, libatkanlah Tuhan dalam prosesnya. Biarkanlah perspektif kamu diisi dengan perspektif Tuhan. Ketika kamu nggak bisa menghadapi situasi tertentu, ketika misalnya kamu memanifestasikan hal yang besar di mata kamu, tapi kamu dihadapkan masalah tertentu, daripada kamu menggerutu dan mengkutuki permasalahan kehidupan kamu, mengkutuki kehidupan yang sudah Tuhan berkati, pakai satu perspektif ini aja. Kalau sesuatu itu nggak bisa kamu lakukan, kembalikan ke Tuhan. Karena kalau sesuatu itu kamu bisa lakukan, nggak usah repot-repot, Tuhan nggak bakal berikan itu. Buat apa? Gitu, nggak akan memberikan kamu pelajaran juga. Tuhan tuh Tuhan yang mengajari. Jadi kasihlah Tuhan space untuk menolong kamu pada saat situasi itu terjadi. Untuk menolong kamu agar afirmasi kamu bekerja lebih cepat. And next up is, pada saat kita mengafirmasikan sesuatu, itu bukan hanya kita sekedar mengucapkan sesuatu aja. Berikan keyakinan, berikan sebuah kuasa untuk omongan kamu itu, untuk pembicaraan kamu itu, memberikan arti atas kehidupanmu. Dan ini dilakukan dengan sebuah perbuatan. Kalau dari apa yang ku percaya, iman itu tuh bukan sekedar perkataan, tapi ini adalah tentang perbuatan. Kamu bilang kalau misalnya kamu itu adalah orang yang sukses, tapi kepribadian kamu menunjukkan kamu bukanlah orang yang sukses gitu. Kamu bilang afirmasi mendapatkan let's say rumah 3 miliar gitu, itu terwujud, itu berhasil, itu sukses, itu selesai. Tapi action kamu cuma scrolling TikTok, kamu cuma nonton video motivasi tanpa melakukan sebuah aksi, itu zong namanya. Aku pernah bahas di video pertama, otak kita itu butuh sebuah confirmation bias. Itu adalah sebuah tendensi dari otak kita untuk mempercayai sesuatu. Terkadang orang itu lupa satu bagian, yaitu untuk mengambil aksi atas itu. Iman itu perbuatan, iman itu bukan mati, iman itu bukan sesuatu yang cuma sekedar perkataan aja. Makanya kita lakukan beberapa perbuatan, beberapa tindakan yang bisa membuat otak kita akhirnya mempercayai bahwa realita rumah 3M itu memang sudah aku miliki. Contoh, oh aku bekerja karena aku mengetahui rumahku udah selesai. Berarti aku harus work hard gimana caranya, aku harus bekerja lebih pintar lagi, lebih kreatif lagi untuk bisa ngisi rumahnya, untuk bisa bikin interiornya, untuk bisa ngebangun rumah lagi. Itu sesuatu yang bakal orang pikirkan ketika orang sudah memiliki rumah 3M itu. Bukan cuman sekedar gimana ya caranya aku mewujudkan rumah ini, pakai apa ya? Oh mungkin aku nonton video motivasi aja gitu. Oh mungkin aku cuman berperasaan bahagia aja. No, it doesn't match your words. Itu nggak cocok sama apa yang kamu perkatakan sendiri, dan akhirnya otak kamu susah mempercayai. Dan karena dasar kepercayaan itu nggak ada, makanya sesuatu itu nggak berhasil gitu. Karena sesuatu yang bisa kita percaya itu Tuhan janjikan, itu akan Tuhan berikan di depan mata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kamu. Kembali lagi, harus dengan state of reception. Tapi setidaknya kita juga bantu diri kita untuk mempercayai bahwa itu mungkin dengan melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan atau suatu usaha yang menunjukkan bahwa itu memang mendukung keyakinan kita. Dan selanjutnya, ini sesuatu yang akan selalu aku rekomen di setiap konten aku, pakai doamu sebagai sebuah perkataan yang profetik. Ketika kita mengafirmasikan sesuatu, it just between us and us gitu, hanya between kita dan kita aja. Tapi ketika kita membiarkan Tuhan untuk masuk, memberikan kuasanya dalam setiap perkataan kamu melalui doa, coba rasain perbedaannya. Aku sering banget bagiin beberapa afirmasi-afirmasi nih di TikTok aku ataupun di Instagram gitu. Pokoknya segala macam doa yang aku sendiri ucapkan setiap pagi, dan itu aku berikan sebuah kuasa. Aku izinkan Tuhan untuk berkuasa atas doa yang aku ucapkan melalui perkataanku. Contohnya misal aku katakan, Tuhan aku percaya Engkau Tuhan yang sama yang memberikan aku impian itu, dan Engkau Tuhan yang sama yang akan menyertai aku dalam mewujudkannya. Aku percaya Tuhan hari ini adalah hari yang diberkati. Aku percaya Tuhan Engkau akan mudahkan langkahku. Tuhan aku berserah atas segala yang akan Engkau kehendaki dalam kehidupanku. Karena satu hal yang ku percaya, Engkau tidak akan mengecewakanku. Itu adalah sebuah doa yang ku berikan kuasa, dan akhirnya itu memberikan aku sebuah suntikan semangat juga, memberikan aku sebuah booster iman
iman gitu. Kalau misalnya Tuhanku itu hidup dan Tuhan mendengar apa doaku, Tuhan juga bekerja atas hidupku. Kalau ada Tuhan di situ, kalau kita izinkan Tuhan masuk, hasilnya itu nggak akan pernah mengecewakan. Kalau kita cuma pakai batas pikiran manusia, mungkin kita cuma berpikir soal mendapatkannya aja. Tapi kan Tuhan ingin tujuan yang lebih besar. Mendapatkan hal itu oke. Tapi gimana kalau itu bisa jauh lebih memberkati kamu? Misal, kamu berhasil mencapai impian kamu, entah apapun itu, rumah, mobil lah, atau mungkin karir tertentu, dan Tuhan pakai karir kamu itu untuk menjadi tujuannya. Mungkin bisnis kamu dibesarkan dan bisnis itu diberikan Tuhan visi untuk memperbesar kerajaan Allah, itu diberikan Tuhan sebuah pengurapan untuk memperbesar namanya. Dicoba deh mulai untuk ngubah doa yang cuman biasanya kamu kata-katakan aja, kayak Tuhan, aku berharap hari ini aku gini-gini. Perkatakanlah sesuatu yang sudah selesai. Perkatakanlah sesuatu yang memang sudah kamu miliki. Dan setelahnya jangan lupa untuk selalu berserah. Rancanganmu bukan rancanganku. Rencanamu bukan rencanaku yang terjadi. Aku berserah Tuhan, jadikanlah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hidupku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Itu doa yang, merinding banget aku ngomongin ini aja kayak langsung goosebumps gitu. Karena gak tahu kenapa doa itu doa yang jujur banget aku paling hindari. Aku kayak bener-bener ngerasa tertantang tiap mendoakan hal ini. Karena doa ini pertama bikin aku merinding, dan setiap aku memperkatakan doa itu, ada sebuah divine intervention dalam kehidupan aku. Kayak tiba-tiba ada aja hal yang kadang bisa sesuai dengan logikaku, kadang di luar jauh dari logikaku. Misal pagi-pagi aku berdoa, Tuhan mudahkanlah urusanku. Aku perkatakan doa itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku. Pada momen tertentu, aku dihadapkan sama sebuah tantangan yang harus aku tackle. Aku gak sebut itu masalah, karena Tuhan itu intentional. Tuhan gak mungkin iseng memberikan aku sebuah tantangan untuk sekedar, ayolah aku cobai ini, si Ayah ini. Apakah dia mampu, apakah dia ini, enggak. Aku menganggap itu adalah prosesku belajar. Karena ya kehidupan kan gitu, awalnya kita mencoba dulu, baru kita belajar. Kita diberikan pengalaman dulu, baru kita belajar dari pengalaman gitu. Beda sama sekolah. Kalau sekolah kita diajarin dulu, baru kita diuji. Kita akan dicobai. Makanya kita kan ini mendewasakan diri kan. Kita udah dalam keadaan yang lebih dewasa, kita juga harus penuh dengan penerimaan, kita juga harus penuh dengan prasangka baik bahwa kadang apa yang kamu doakan itu memang jawabannya akan berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan berarti Tuhan gak mendengar doa kamu. Justru karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mendidik, Tuhan yang memberikan sebuah edukasi, Tuhan yang mengajari sesuatu. Tuhan gak akan semerta-merta cuma memanjakan kamu sama sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan mudah, tapi kamu hilangkan itu juga dengan mudah. Karena ketika sesuatu itu kamu perjuangkan, kamu butuh Tuhan di situ, kamu ngerasain keberadaan Tuhan nyata dalam proses kamu mengafirmasikan sesuatu ini, dalam doa-doa kamu akan jauh lebih menghargainya, dan kamu juga diberikan kebijakan untuk gimana caranya nge-manage segala macam berkat yang nantinya akan kamu dapatkan sesuai dengan apa yang kamu manifestasikan saat ini. Ketika kamu melakukan proses afirmasi ini, jangan kesusu, jangan keburu-buru maksudnya. Yang kamu butuhkan itu konsistensi melebihi sebuah perfeksionisme. Terkadang orang ketika ingin selalu selaras, berpikir positif, menjadi orang yang selaras dengan tujuannya, putus di tengah jalan hanya karena mereka berpikir perfeksionis. Contohnya, punya goals, punya 100 juta pertama. 100 juta itu baru bisa membuat kamu ngerasa bahagia, makanya kamu lupa bahwa setiap saat itu adalah proses yang kamu hargai juga. Dan kamu karena 100 jutanya belum ngerasa tercapai, jadi kamu gak ngerasa bahagia bahkan pada saat mendapatkan nominal yang sebenarnya itu juga besar gitu. Kamu cuma menganggap nominal-nominal tertentu aja yang bisa membawa kamu tercapai tujuannya. Coba deh untuk pahami konsistensi over perfection. Goals kamu bukanlah punya 10.000 followers. Goals kamu bukanlah punya 200.000 subscribers. Tapi breakdown goals itu menjadi goals yang mini gitu. So it's like mini goals tiap harinya. Contoh, per minggu bisa bikin 1 video. Contoh, per hari bisa bikin 1 video. Per hari setidaknya aku udah bisa ngelakuin proyek yang ini. Per minggu setidaknya proyek ini udah aku selesain. Jadi di breakdown goalsnya ke goals yang kecil-kecil, nggak perlu ke tujuan yang besar dulu baru kamu bisa ngerasain something itu. Sebenarnya ini sedikit toxic gitu loh, karena mengajarkan kamu untuk selalu perfeksionisme. Kalau belum 100 juta, kamu belum ngerasa bahagia, kamu belum ngerasa kehidupan kamu ini bisa kamu pegang gitu. And my last tips di sini adalah, kalau kamu selalu ngerasa disuruh, kalau misalnya manifestasi harus pakai perasaan bahagia gitu, perasaan yang muncul di kepala itu adalah perasaan feelings yang happy, yang ini, oke, it's good.
tapi bukan berarti memaksakan. Karena it doesn't works like that. Itu tuh bukan sebuah ritual ya, kembali lagi berpikir sesuatu, ngerasa bahagia, oke itu selesai. Enggak, tapi sebuah pelatihan otak gitu. Ngerasa bahagia tapi kalau nggak ngelakuin sebuah aksi ya sama aja. Ngelakuin sebuah aksi tanpa ngerasain feelings tertentu dan tanpa ngerti apa yang kamu lakukan, juga buahnya nggak akan baik gitu. Ibarat kamu nanam pohon, kamu memberikan pupuk tapi nggak ngerti itu pupuk apa, itu akan jadi kurang efektif. Pahami satu hal ini. Apa yang kamu pikirkan di kepala kamu saat ini itu adalah sebuah visual dari gambaran masa depan yang bisa terjadi atas kehidupan kamu. Karena gak semua orang diberikan visualisasi yang sama. Contoh, misal aku diberikan visual menjadi seorang YouTuber yang begini. Kamu diberikan visual menjadi seorang employee atau karyawan yang begini-begini, atau pebisnis yang begini-begini. Beda gitu, karena Tuhan taruh kita di ladang yang berbeda juga. Tuhan berikan visi itu bukan karena sebuah keisengan atau sebuah hal yang mencobai kamu semata, enggak. Yang kita pikirkan, kita anggap itu selesai. Itu sudah Tuhan lakukan. Oke, mungkin akan muncul perasaan bahagia, perasaan ini, perasaan itu. That's good. Tapi kalaupun enggak usah fokus ke hal itu. Fokuslah sama sesuatu yang membuat kamu selalu on track. Karena ketika kamu mendapatkan goals kamu, ini berdasarkan pengalaman aku untuk mendapatkan hal yang kumanifestasikan beberapa kali, pas mendapatkan itu oke, aku bahagia, but by the end of the day, kebahagiaan aku itu ya udah normal aja. It feels like new normal to me. Nah, inilah sebuah kodenya. Buat sesuatu itu adalah normal bagi kamu meskipun kamu belum melihatnya. Misal, kamu punya keinginan untuk punya mobil saat ini. Diri kamu saat ini bukan lagi diri yang sebelumnya nggak pernah punya mobil gitu loh. Diri kamu saat ini kamu taruh ke dalam sebuah kepercayaan, taruh ke dalam sebuah identitas baru di mana kamu mengerti, oh, orang yang punya mobil itu dia akan rajin bersih-bersih misalnya. Oh, orang yang punya mobil akan mikirin goal selanjutnya. Abis punya mobil ngapain ya? Pikirin karirku deh. Abis punya mobil ngapain ya? Coba deh aku belajar soal mesin. Coba deh aku cari goals mobilku selanjutnya. Itu yang bakal dipikirkan orang yang udah punya mobil. Karena belajar dari prosesku sendiri, aku ingin menjadi seorang YouTuber katakanlah. Setelah aku menjadi seorang YouTuber dengan sekian ribu followers yang memang sudah aku targetkan, ya udah setelah itu tuh yang kupikirkan adalah goals aku selanjutnya. Yang aku pikirkan adalah plan aku, strategi aku, bagaimana aku bisa mengembangkan ini menjadi karirku gitu loh. Bukan lagi menginginkan sesuatu aja gitu, bukan lagi berada dalam state of scarcity atau keadaan yang penuh kekurangan, keadaan untuk bagaimana aku menciptakan ini, enggak. Tapi tentang apa ya yang harus aku lakukan setelah ini, bagaimana ya goals aku selanjutnya, apa ya strategi aku untuk 5-10 tahun ke depan, bagaimana ya aku akan mengembangkan karirku saat ini. Jadi bukan lagi berpikir caranya untuk menciptakan sesuatu, tapi hal yang aku inginkan itu sudah tercipta, bagaimana aku bisa mengolah ini dengan penuh kebijaksanaan. Itulah yang kamu pikirkan. Jadi belajarlah untuk menaruh dirimu dengan keadaan baru dan dengan pemikiran yang baru, dengan mindset dan perspektif yang baru juga. Segala macam tips itu kamu sambungkan juga dengan afirmasi gitu loh. Jadi setiap kamu melakukannya, setiap pagi jangan pernah skip. Untuk sekedar memperkatakan sepatah dua patah kata ke diri kamu sendiri itu nggak susah. Sambil dandan kayak atau kamu sambil siap-siap mau kerja, kamu perkatakan sama dirimu, Tuhan, hari ini adalah hari yang kau berkati. Tuhan, aku percaya ini juga sesuatu yang akan membawaku ke impianku. Tuhan, aku jalani hari ini dengan penuh iman atas apa yang akan Engkau jadikan atas kehidupanku. Tuhan, mudahkanlah urusanku untuk melihat apa yang selama ini sedang Engkau kerjakan dalam kehidupanku. Itu sebuah kata-kata yang simpel banget kan untuk diucapkan, tapi coba bicarakan itu sama dirimu di depan kaca, kasih sebuah kuasa dan bawa Tuhan masuk ke dalam setiap kata-katamu itu. Kasih itu sebuah infuse perasaan yang bener-bener deep banget untuk ngerasain bahwa memang ada God's presence, ada kehadiran Tuhan dalam setiap kata-kata kamu, ada kehadiran Tuhan saat kamu memperkatakan itu. Dan ketika kamu menjalani hari kamu, it's not necessarily kamu harus selalu berada dalam emosi yang baik, tapi tentang bagaimana caranya kamu selalu bisa shift itu. Kamu selalu bisa mengembalikan diri kamu untuk berpikir layaknya orang yang memang sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Ketika tiba-tiba mungkin dihadapkan sebuah masalah, nggak lagi pakai melulu emosi terus gitu. Kamu harus tonton video aku yang ini supaya kamu bisa ngerti tentang caranya gimana kita bisa shifting emosional kita gitu. Bukan selalu berada dalam high vibe atau bahagia hahaha. Kembali lagi, setelah kamu
mendapatkan apa yang kamu inginkan, perasaannya tuh normal. It feels like a new normal, kayak sebuah normalitas yang baru. Ini kerasa kayak ya udah, ini udah kehidupanku biasanya aja. Makanya yang dipentingkan itu bukan tentang bahagianya, tapi tentang seberapa bijaknya kamu mengolah emosi kamu. Jadilah seorang problem solver atau pemberi solusi. Kalau misalnya kamu butuh sebuah booster untuk membuat kamu jernih lagi pikirannya, untuk lebih menenangkan kamu bisa banget untuk play hal-hal yang positif gitu. Mungkin nonton video yang positif, video yang memberikan kamu semangat. Buat aku sendiri ya, aku biasanya ini bukan aku promosi atau apa, tapi kalau kalian join di grup di Up Level You, kamu pasti bakal ngerti banget. Tiap kali aku udah low motivation, aku bakal play SLAR, terutama yang sesuai sama tujuan aku. Misal aku lagi low motivation ketika aku kerja gitu, ketika aku lagi ngebangun karir. Aku bakal puter Success in Career dan aku bakal dengerin itu sambil berdiam diri dan ngerenungin. Setelah itu aku bakal berdoa. Berdoa tentang gimana caranya Tuhan berikan aku penyertaan pada saat prosesku saat ini. Dan dari situ sebuah semangat baru muncul, inspirasi baru muncul, kreativitas baru muncul. Kayak bener-bener aku ngerasa ngejalanin hidup tuh nggak sendiri gitu. Meskipun aku nggak sama siapapun saat ini, tapi ada sebuah pendorong dalam kehidupanku dan kamu bisa rasain itu sendiri juga. I guess that's all for today's video guys. Semoga tips-tips aku ini membantu. Kita lakukan afirmasi itu sembari membawa pikiran kita untuk selalu berada dalam mindset yang lebih sehat, untuk nggak jadi orang yang selalu results oriented, tapi juga menghargai prosesnya dan justru lebih memahami apa sih yang saat ini sedang kamu lakukan. Ini bukan sebuah ritual, ini bukan sebuah jampi-jampi, bukan sebuah hal-hal yang harus paten banget. Kalau kamu nggak scripting sekian, berarti nggak tercapai. Kalau kamu nggak mengatakan afirmasi ini nggak tercapai. Enggak. Semua itu kehendaknya Tuhan. Makanya jangan lupa untuk sertakan setiap aksi yang kamu lakukan, isi juga bagian Tuhan yang ada dalam halaman itu. Thank you so much for watching. I'll see you on another video.